Ya, kita beralih ke informasi internasional. Pemirsa, gas air mata dan pertempuran jalanan meletus di Paris, Prancis. Ribuan demonstran bergabung dalam aksi mogok nasional mengecam pemotongan anggaran pemerintah. Ribuan pekerja transportasi dan guru turun ke jalan di kota Paris pada Kamis menuntut kenaikan gaji terkait dengan inflasi. Bentrokan meletus dengan polisi selama demonstrasi berlangsung. Petugas menyeret salah satu demonstran dan menembakkan gas air mata saat pengunjuk rasa melemparkan benda-benda dan membakar papan reklame. Polisi anti huru-hara mengangkat perisai untuk menangkal proyektil saat etalase pertokoan dan fasilitas umum dirusak. Beberapa peserta demonstrasi terlihat ditahan sementara polisi bergerak untuk membubarkan massa. Gelombang protes terjadi di tengah seruan serikat pekerja untuk melakukan pemogokan umum agar pihak pemerintah Prancis menghentikan langkah-langkah penghematan dan mengatasi ketidakpuasan publik yang berkembang. Langgar gencatan senjata Israel kembali menyerang bangunan di desa Fartibnit di Lebanon Selatan yang diklaim sebagai bangunan militer Hizbullah. Rekaman menunjukkan momen serangan Israel ke bangunan di desa Fartibnit di Lebanon Selatan. Kepulan asap mengepul sementara personel pertahanan sipil dan mobil pemadam kebakaran bergegas ke lokasi. Serangan terjadi setelah IDF mengeluarkan peringatan evakuasi kepada penduduk untuk menjauh setidaknya 500 meter dari bangunan yang mereka klaim digunakan oleh Hizbullah. Israel telah melancarkan beberapa serangan di wilayah Lebanon sejak perjanjian gencatan senjata dengan Hizbullah mulai berlaku pada 27 November tahun lalu. Dukungan para selebritis dunia untuk Palestina semakin menguat. Dukungan berupa konser awal hingga musik layanan daring di Israel. I played for France and Manchester United. Selebritis dunia dari berbagai latar belakang seni berkumpul dan menjadi pengisi acara konser Together for Palestine yang berlangsung di Stadion Wembley, London, Inggris pada Rabu waktu setempat. Acara yang digagas oleh Brian Eno, produser grup musik dunia ini, mencuri perhatian media saat legenda sepak bola Eric Cantona ikut mengkritik kebijakan FIFA yang masih membiarkan tim nasional Israel bermain. Tidak hanya sejumlah musisi dan juga mantan legenda sepak bola, namun juga kehadiran aktor ternama Inggris Benedict Cumberbatch yang membacakan puisi berjudul On This Land There Are Reasons to Live. Puisi yang berisi tentang cinta untuk Palestina sebagai satu-satunya tanah air untuk sang penyair. Konser Together for Palestine digagas musisi Brian Eno berlangsung selama 5 jam guna menggalang dana untuk organisasi kemanusiaan Palestina. Pemirsa, satu truk bantuan kemanusiaan dari relawan kemanusiaan dan lembaga kemanusiaan Indonesia kembali dikirimkan ke Gaza, Palestina. Selain itu, 5.000 paket bantuan bahan pangan juga didistribusikan ke kamp-kamp pengungsian di Yordania. Indonesia kembali mengirimkan bantuan sembako melalui jalur darat perbatasan Yordania, Palestina. Sebanyak 1 truk dengan muatan bahan pangan bertonton. Relawan kemanusiaan dan lembaga kemanusiaan Indonesia juga memberikan bantuan bahan pangan kepada rakyat Gaza. Sebanyak 5.000 paket bahan pangan di kamp-kamp pengungsian di Yordania. Saat ini pintu perbatasan Yordania Palestina dijaga ketat oleh tentara Zionis Israel dan menjadi kendala bantuan kemanusiaan hingga tidak bebas masuk dan menyebabkan kelaparan akut di Gaza, Palestina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kami kirim kembali bantuan berupa paket bahan pangan untuk saudara-saudara kita di Gaza, Palestina. Semoga bantuan ini cepat sampai dan bisa diterima oleh saudara-saudara kita di Gaza. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain itu, jalur komunikasi via internet diputus sepihak oleh pihak Zionis Israel, sehingga informasi terjadinya genosida di Gaza tidak terinfokan ke publik. Pemirsa,
Pemirsa, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menyebut putranya Wapres Gibran Rakabuming Raka tengah melakukan kunjungan kenegaraan ke Papua Nugini saat dilangsungkannya reshuffle Kabinet Merah Putih pada Rabu lalu. Sementara itu Jokowi juga menegaskan reshuffle menteri merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo. Wapres kemarin kan baru kunjungan ke Papua Nugini, dan yang namanya reshuffle itu adalah kewenangan penuh Presiden, hak prerogatif Presiden menurut konstitusi kita. Ya, Presiden ke-7 RI Joko Widodo mengakui memerintahkan relawan Bara JP untuk dukung pemerintahan Prabowo Gibran 2 periode. Disinggung apakah Prabowo Gibran akan kembali maju pada Pilpres 2029, Jokowi enggan menjawab. Kemarin dari relawan Bara JP sempat menyebut kalau Bapak memberikan arahan ke mereka untuk mendukung Prabowo Gibran 2 periode. Itu bagaimana Pak? Sejak awal saya sampaikan kepada seluruh relawan untuk itu. Ini kan yang menjadi highlightnya kan 2 periodenya Pak, ini apakah memang? Ya memang sejak awal saya perintahkan seperti itu untuk mendukung pemerintahan Pak Presiden Prabowo Gibran 2 periode. Berarti nanti di 2029 Pak Prabowo dan Mas Gibran akan maju lagi? Saya sampaikan itu ke relawan. Jadi Bapak juga mendukung untuk 2 periode Pak? Saya sampaikan itu ke relawan. Pak, Karena ada yang bertanya mereka. Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk menaikkan gaji aparatur sipil negara, terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, penyuluh, TNI Polri, serta pejabat negara. Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 tentang pemutahiran rencana kerja pemerintah tahun 2025. Perpres nomor 79 tahun 2025 ditandatangani Prabowo pada 30 Juni 2025 dan berlaku sejak diundangkan pada tanggal yang sama. Ketentuan tentang menaikkan gaji ASN dalam Perpres tersebut termuat di bagian lampiran pada program hasil terbaik cepat dalam RKP tahun 2025 di nomor 6 dari 8 program hasil terbaik cepat. Selain menaikkan gaji ASN, PAD lampiran Perpres 79 tahun 2025 juga akan memberlakukan peningkatan kesejahteraan ASN melalui penerapan konsep total reward berbasis kinerja. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengangkat Doni Oskaria sebagai pelaksana tugas Menteri BUMN. Pengangkatan Doni menyusul pelantikan Erick Thohir sebagai Menpora. Telkomsel, Jasara Harja, dan juga Pertamina juga. Ya, penunjukan Doni Oskaria sebagai PLT Menteri BUMN disampaikan oleh Mensesnek Prasetyo Hadi. Keputusan itu diambil untuk mengisi posisi yang kosong setelah ditinggalkan Erick Thohir yang dilantik sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga. Penunjukan Doni sebagai PLT Menteri BUMN karena saat ini Doni juga bertugas sebagai COO dan antara sekaligus Wakil Menteri BUMN. Sehingga Presiden berharap penunjukan Doni juga akan mempercepat pembenahan di tubuh BUMN. Baik, untuk PLT BUMN atas petunjuk dari Bapak Presiden dan kemudian juga sudah kami sampaikan kepada pihak terkait dalam hal ini Kementerian BUMN untuk PLT Menteri BUMN ditunjuk Wakil Menteri BUMN atas nama Bapak Doni Oskaria untuk menjalankan. Ya, sebelum diangkat menjadi pelaksana tugas Menteri BUMN, Doni Oskaria pernah menduduki beberapa jabatan strategis, dari Wakil Direktur Utama PT Garuda Indonesia hingga Wamen BUMN. Dan berikut profil singkat Doni Oskaria.
Doni Oksaria lahir di Sumatera Barat 26 September 1969. Tahun ini usianya tepat 56 tahun. Sebelum diangkat menjadi PLT Menteri BUMN, Doni menjabat sebagai Wamen BUMN periode 2024-2025. Ia juga pernah menjabat sebagai Direktur Utama InJourney periode 2020 hingga 2024. Doni juga pernah menduduki jabatan sebagai CEO Hospitality and Entertainment City Corp, Komisaris PT Garuda Indonesia, Persero Tbk, dan anggota Komite Ekonomi dan Industri atau KEIN. Doni juga tercatat pernah menjadi Wakil Direktur Utama PT Garuda Indonesia. Doni mengenyam pendidikan di jurusan Hubungan Internasional di Universitas Padjadjaran dan Asian Institute of Management di Filipina. Pemirsa, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi Suheri bersama Wakapolda Metro Jaya menggelar kegiatan Jumat Peduli di Gedung Promoter Polda Metro Jaya, Jakarta. Ya, kegiatan ini menunjukkan komitmen Kapolda Metro Jaya dalam menjaga keamanan Jakarta. Selain itu, kegiatan ini merupakan tugas rutin kepolisian untuk membangun sistem keamanan dan menjaga lingkungan. Kapolda Metro Jaya juga mengingatkan seluruh jajarannya selalu menegakkan hukum, melindungi masyarakat, dan menciptakan rasa aman bagi warga. Ya, dalam kesempatan ini Kabid Humas menyampaikan apresiasi kepada komunitas ojek online yang hadir. Kegiatan yang baru saja kita saksikan bersama adalah kegiatan Jumat Peduli Polda Metro Jaya dan jajaran yang dilaksanakan oleh Polda Metro Jaya dan 13 Polres di jajaran Polda Metro Jaya. Ini merupakan bentuk kepedulian dari pimpinan Polda Metro Jaya beserta seluruh jajaran kepada seluruh lapisan masyarakat, kepada mitra-mitra Kamtibmas untuk terus bersemangat dan bersungguh-sungguh dalam membangun kerjasama dengan Polda Metro Jaya untuk memelihara situasi Kamtibmas yang kondusif.